Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafki Rinaldi dengan NIM 11813146. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tugas UAS PSE mengenai tugas akhir saya, yaitu alat pengukur saturasi oksigen dalam darah atau SpO2. Nah, untuk topik pembahasannya sendiri, itu yang pertama ada diagram blok, kemudian flowchart, state chart, data flow diagram, dan IoT. Nah, yang pertama yaitu blok diagram. Nah, blok diagram atau diagram blok adalah salah satu bentuk diagram proses untuk sistem yang terspesialisasi dalam aktivitas engineering. Nah, untuk tujuan pembuatannya adalah untuk menunjukkan bagian utama saat pembuatan suatu sistem. Dengan ciri utamanya itu terdapat pada masukan atau input dan keluaran atau output pada setiap prosesnya. Nah, di sini ada blok diagram untuk alat pengukur saturasi oksigen, di mana untuk powernya itu dari solar panel yang akan masuk ke solar charger controller, di mana solar charger controller ini berguna untuk mengatur jumlah arus yang masuk ke baterai agar tidak terjadi overcharge. Kemudian di sini juga ada switch untuk sebagai alat on/off-nya untuk menghidupkan dan mematikan alat. Nah, kemudian untuk inputnya itu ada berupa sensor oximeter yang berguna untuk mengukur saturasi oksigen dalam darah, dan juga pulse sensor yang berguna untuk mengukur detak jantung. Nah, kemudian data sensor yang masuk tadi itu akan diolah pada microcontroller yang kemudian akan menghasilkan output dan ditampilkan pada LCD, display LCD. Output juga itu akan masuk ke buzzer, di mana buzzer akan berbunyi jika kondisi saturasi oksigennya di bawah normal atau abnormal. Selain itu juga data sensor yang sudah diolah tadi juga akan masuk ke modul WiFi untuk dikirim ke database. Nah, dari database ini itu akan dikirim ke pengguna, sehingga pengguna tahu melalui HP nilai kadar oksigen dalam darahnya. Kemudian selanjutnya yaitu flowchart. Untuk flowchart alat pengukur saturasi oksigen itu dimulai dari start. Kemudian untuk inputnya itu berupa data dari sensor oximeter. Kemudian masuk ke decision, di mana jika nilai SpO2-nya besar atau sama dengan 90 dan SpO2 kurang atau sama dengan 100%, jika decisionnya yes, maka akan masuk ke proses menampilkan output pada LCD dan HP. Kemudian untuk data outputnya berupa nilai saturasi O2 dan juga grafik. Tetapi jika decisionnya ini adalah no, maka dia akan terjadi proses buzzer berbunyi. Kemudian lanjut ke proses menampilkan output pada LCD dan HP dengan output yang sama, yaitu berupa nilai saturasi oksigen dan juga grafik. Kemudian terakhir yaitu N. Nah, selanjutnya itu state chart. Nah, pada state chart alat pengukur saturasi oksigen ini itu dimulai dari titik awal, kemudian masuk ke state start, di mana activity yang terjadi yaitu proses inisialisasi. Nah, jika terjadi event tidak ada sumber tegangan, maka dia akan off atau mati, kemudian menuju ke titik akhir. Akan tetapi jika eventnya berupa ada sumber tegangan, maka dia akan bertransisi masuk ke state selanjutnya, yaitu mendeteksi jari. Pada state ini itu terdapat activity berupa entry sensornya aktif, do-nya sensor bekerja, dan exit jari terdeteksi. Nah, apabila terjadi event jari tidak terdeteksi, maka dia akan looping. Dia akan looping sampai jari terdeteksi. Nah, jika eventnya jari terdeteksi, maka akan masuk ke state selanjutnya, yaitu state mengolah data. Dengan entry-nya berupa microcontroller menerima data, do-nya microcontroller mengolah data, dan exit-nya pengolahan data selesai. Nah, jika terjadi event gagal mengolah data, dia akan looping sampai data berhasil diolah. Nah, selanjutnya, jika eventnya berupa saturasi normal dengan guard condition, nilai SpO2-nya di antara 90 dan 100, maka dia akan masuk ke state menampilkan hasil pada LCD. Dengan entry menerima data output, do-nya menampilkan output. Sedangkan
jika eventnya saturasi normal dengan guard condition ada Wi-Fi, maka dia akan masuk ke state menampilkan hasil pada HP dengan entry menerima data output dan do menampilkan output. Nah, selain itu, jika dari state mengolah data ini terjadi event saturasinya abnormal dengan guard condition, nilai SPO2-nya kurang dari 90%, maka buzzer akan berbunyi. Nah, kemudian ketika buzzer berbunyi dengan event saturasi abnormal dengan SPO2 kurang dari 90 dengan guard condition-nya SPO2 kurang dari 90%, maka dia akan masuk ke state menampilkan hasil pada LCD dan kemudian akan menuju titik akhir. Sedangkan jika eventnya saturasi abnormal dengan guard condition-nya ada Wi-Fi, maka dia akan masuk ke state menampilkan hasil pada HP dengan entry menerima data output, do-nya menampilkan output, kemudian masuk ke titik akhir. Nah, selanjutnya data flow diagram level 0 atau diagram konteks. Nah, DFD level 0 ini sedikit berbeda atau lebih sederhana jika dibandingkan dengan DFD level 1, karena pada DFD level 0 ini itu tidak terdapat penyimpanan data atau tidak ada informasi bahwa data disimpan pada suatu data storage. Maka pada data flow diagram level 0 ini hanya terdapat external entity yang dilambangkan dengan kotak atau persegi panjang dan proses yang dilambangkan dengan bulat atau lingkaran. Nah, di sini untuk DFD level 0 pada alat pengukur saturasi oksigen terdapat external entity-nya yaitu baterai yang akan menginputkan tegangan. Kemudian ada sensor oximeter yang akan menginputkan data sensor. Kemudian ada user yang akan menginputkan push button berupa penekanan tombol on off. Dan kemudian akan masuk ke proses sistem microcontrollernya dan akan dihasilkan output berupa data yang akan dikirimkan ke buzzer, di mana buzzer akan berbunyi jika kondisi saturasi oksigennya abnormal. Kemudian untuk display akan ditampilkan pada LCD dan juga HP pada user. Nah, berbeda dengan data flow diagram level 0 sebelumnya, pada DFD level 1 ini selain terdapat external entity dan juga proses, di sini juga terdapat data storage atau tempat penyimpanan data sebelum masuk ke proses selanjutnya. Nah, di sini untuk DFD level 1 alat pengukur saturasi oksigen, yang pertama dari external entity sensor oximeter itu akan mengirimkan data berupa sinyal yang akan masuk ke proses pertama, yaitu pengiriman data ke microcontroller. Kemudian data akan disimpan pada D1, pada data storage 1, yaitu berupa data sensor oximeter. Nah, dari data storage ini itu akan masuk ke proses kedua, yaitu pengolahan data pada microcontroller. Nah, kemudian setelah data diolah pada microcontroller, diperolehlah hasil nilai saturasi oksigen yang kemudian data ini akan masuk ke data storage 2, yaitu data yang sudah diolah. Kemudian data yang sudah diolah ini itu akan masuk ke proses selanjutnya, yaitu proses pengiriman data ke display. Nah, dari proses ini itu akan masuk ke output berupa display ke LCD dan juga output ke buzzer. Selain itu juga data yang sudah diolah tadi juga akan masuk ke proses yang keempat, yaitu proses pengiriman data ke modul Wi-Fi. Kemudian akan dikirimkan data berupa sinyal digital ke HP user sehingga user dapat melihat nilai saturasi oksigennya pada HP. Nah, selanjutnya itu IoT, yaitu dalam hal ini dijelaskan yaitu CRC dan encryption. Nah, yang pertama itu enkripsi. Enkripsi adalah proses pengamanan data ataupun informasi agar tidak dapat dibaca tanpa memiliki pengetahuan khusus. Nah, proses ini dilakukan dengan pengacakan data dalam teks biasa atau plain text ke dalam kode rahasia untuk menyembunyikan arti sebenarnya dari kode tersebut.
yang biasanya dibaca dengan menggunakan cara khusus yang disebut deskripsi. Nah, deskripsi ini itu hanya dapat dilakukan oleh orang yang diberi ataupun mempunyai akses untuk data yang telah dienkripsi. Nah, penggunaan enkripsi ini untuk data itu dapat melindungi data kita yang biasanya data itu bersifat sensitif yang telah dikirim ataupun diterima melalui sebuah device, aplikasi, ataupun website. Contohnya seperti informasi bank yang diproses melalui online account, kata sandi, info pembayaran, dan hal lain yang dianggap sensitif serta pribadi. Nah, enkripsi sendiri itu merupakan data yang digunakan untuk melindungi data yang sudah ada pada device maupun perangkat-perangkat lain dari cyber kriminal. Nah, enkripsi itu pada awalnya melakukan pengacakan data dalam teks biasa atau plain text ke dalam kode rahasia yang biasanya dalam bentuk huruf ataupun angka. Namun, setelah dilakukan pengembangan pada enkripsi, ditemukan enkripsi yang menggunakan serangkaian karakter acak atau yang disebut ciphertext atau nama lainnya juga algoritma enkripsi yang dimana digunakan untuk enkripsi dan deskripsi pesan. Nah, algoritma enkripsi ini adalah formula matematika yang digunakan untuk mengubah data atau informasi dalam bentuk plain text menjadi bentuk karakter acak atau ciphertext. Nah, sebagai contoh, di sini ada kata halo dalam bentuk plain text itu diubah menjadi SNIF GNI plus UK0 sama dengan dalam bentuk ciphertext, dan juga kata Dropbox keren dalam bentuk plain text diubah menjadi 9ITQG7 dan seterusnya. Nah, jadi walaupun data yang sudah dienkripsi itu akan tanpa acak, tapi itu akan bisa berubah ke bentuk plain text lagi dengan menggunakan kunci enkripsi yang sudah ditentukan. Nah, informasi yang sudah diubah menjadi ciptext ini itu akan mengamankan data kita agar tidak terjadi kebocoran informasi sampai akhirnya data sampai ke penerima. Nah, selanjutnya itu CRC atau Cyclic Redundancy Check yang merupakan algoritma untuk memastikan integritas data dan mengecek kesalahan pada suatu data yang akan ditransmisikan atau disimpan. Nah, data yang hendak ditransmisikan ke sebuah media penyimpanan itu rentan sekali mengalami kesalahan, sama halnya seperti noise yang terjadi selama proses transmisi, atau memang ada kerusakan pada perangkat. Nah, untuk memastikan integritas data ini, itu dapat menggunakan CRC. Nah, CRC ini itu bekerja secara sederhana, yaitu dengan menggunakan perhitungan matematika terhadap sebuah bilangan yang disebut sebagai checksum, yang dibuat berdasarkan total bit yang hendak ditransmisikan atau hendak disimpan. Nah, dalam transmisi jaringan, khususnya dalam jaringan Ethernet, checksum ini itu dihitung terhadap setiap frame yang hendak ditransmisikan dan ditambahkan ke dalam frame tersebut sebagai informasi dalam header atau trailer. Nah, penerima frame tersebut akan menghitung kembali apakah frame yang ia terima itu benar-benar tanpa kerusakan dengan membandingkan nilai frame yang dihitung dengan nilai frame yang terdapat dalam header frame. Nah, jika dua nilai tersebut berbeda, maka frame tersebut telah berubah dan harus dikirimkan ulang. Oke, mungkin sekian yang dapat saya presentasikan mengenai topik TA saya dan juga materi-materi PSE. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.